Penyesalan Via. Jerry. Di mana Jerry ini? Jerry. Apa kau melihat siapa yang membawa mobilku? Tanya Daniel sambil berteriak dengan panik. Ada apa pagi-pagi sudah berteriak seperti nenek-nenek kehilangan cucu? Kata Jerry menegur. Mobilku Jerry. Mobilku hilang. Ya Tuhan. Mana itu mobil dipotong gaji 4 tahun. Baru beberapa hari sudah hilang. Kata Daniel masih dengan kepanikan. Hilang. Mobilmu tidak hilang Daniel. Aku meminjamkannya kepada Kak Arslan. Jawab Jerry. Memang ada perlu apa Kak Arslan sampai meminjam mobilku Jerry? Tanya Daniel heran. Dia pergi menemani Kevin dan David untuk mengawal Lisa, Megan dan Lyra menjenguk Via di Megaton. Jawab Jerry. Perempuan lagi. Kau itu ya Jerry, tidak ada jelas sama sekali. Kata Daniel menegur Jerry yang dia rasa sangat bodoh jika sudah menyangkut soal perempuan. Hei, pagi-pagi sudah ngomel. Ada apa denganmu Daniel? Tanya Jerry heran. Rian akan pulang kampung siang ini. Aku ingin ikut. Kan lumayan bisa memamerkan mobil baruku kepada orang-orang di kampung Rian. Kata Daniel sambil tersenyum bangga. Daniel, kita akan pergi bersama ke kampung Rian untuk mengunjungi keluarganya. Namun kau tidak boleh pamer di sana. Itu akan menyakiti mereka yang merasa kehidupan mereka serba kekurangan. Jika ingin pamer, maka silahkan pamer kepada orang yang mampu. Kata Jerry menasehati sahabatnya itu. Lalu maksudmu Jerry? Tanya Daniel. Kita akan pergi bersama tanpa mobil. Mobil Rian akan kita titipkan di Mountain Lotus. Kita ke sana naik bus saja. Kata Jerry sambil melemparkan bantal ke arah Daniel dan bergegas mematikan TV lalu segera keluar dari kamar. Terserah kau sajalah Jerry. Kata Daniel pasrah sambil mengangkat bahunya. Di saat yang sama, rombongan Kevin, Lyra dan yang lainnya baru saja sampai di Megaton. Mereka sengaja mengikuti jalan pintas agar segera sampai ke tempat tujuan selain menghindari kemacetan lalu lintas. Sebaik saja mereka tiba di rumah Via, mereka langsung disambut oleh Tuan Abraham dan Ibu Via, Nyonya Abraham. Permisi Tuan. Kami adalah mahasiswa dari Golden University. Kami adalah sahabat satu kampus dengan Via Abraham. Apakah benar bahwa ini adalah rumah Via? Tanya Lyra dengan hormat. Benar nak. Maaf jika saya boleh tahu, dengan siapakah Bapak bicara saat ini? Tanya Tuan Abraham ingin tahu. Oh, nama saya adalah Lyra Ricardo. Kami sengaja datang kemari hanya untuk mengunjungi Via, Tuan. Kata Lyra menyampaikan maksud kedatangan mereka ke Megaton ini. Oh mari anak-anakku. Silahkan masuk. Duduklah dulu. Bapak akan memanggil Via. Kata Tuan Abraham dengan ramah. Terima kasih Tuan. Kata mereka sambil duduk di atas kursi sederhana. Tak selang berapa lama kemudian tampak seorang gadis dengan wajah kusut dan rambut sedikit acak-acakan keluar dari kamar dan melangkah dengan malas menuju ruang tamu. Lyra, Megan, Lisa. Ternyata itu kalian. Ada kamu juga David, Kevin. Kata Via lalu sedikit mengernyit ketika melihat seorang lelaki yang lebih tua dari mereka duduk bersama dengan sahabat-sahabatnya itu. Melihat bahwa Via merasa heran, Lisa segera memperkenalkan Arslan kepada Via. Via, ini adalah Kak Arslan. Beliau ini adalah staf di Hotel Teratai. Kevin meminta dia ikut untuk menemani kita ke Megaton ini. Kata Lisa sedikit canggung. Oh begitu. Perkenalkan Kak. Namaku adalah Via. Kata Via sambil mengulurkan tangannya. Arslan. Jawabnya memperkenalkan namanya sambil menjabat tangan Via. Oh ya. Mau minum apa? Tanya Via. Tidak usah minum Via. Kami kemari hanya untuk mengunjungimu karena kami sangat mengkhawatirkan dirimu.
Kata Lisa menolak tawaran minum dari Via. Aku baik-baik saja. Tapi terima kasih karena kalian sudah mau jauh-jauh datang kemari hanya untuk melihat keadaanku. Kata Via terharu. Ah, bukankah kita ini adalah sahabat? Mengapa kau begitu sungkan? Oh ya Via. Ngomong-ngomong kedatangan kami ke sini untuk meluruskan kesalahpahaman yang telah terjadi antara aku, kau dan Jerry. Kata Lisa menjelaskan maksud kedatangannya. Sudahlah Lisa. Aku tidak mau mendengar lagi apapun tentang lelaki busuk yang munafik itu. Kata Via menolak untuk membahas masalah Jerry di Bukit Bambu kemarin. Bukan begitu Via. Semuanya harus dijelaskan agar masalahmu dengan Jerry tidak berlarut-larut dalam kekeruhan. Kali ini Megan pula yang angkat bicara. Hei. Ada apa dengan kalian berdua ini? Bukankah kemarin kau begitu bersemangat memaki Jerry? Dan kau juga Lisa. Bukankah kau adalah orang yang sangat dirugikan dalam kejadian di Bukit Bambu itu? Kata Via dengan raut wajah tidak mengerti. Itulah masalahnya Via. Kita semua telah dibutakan oleh apa yang ada di depan mata kita. Tanpa kita sadari bahwa itu adalah jebakan yang sengaja dirancang untuk Jerry. Kata Lisa dengan ekspresi bersungguh-sungguh. Apa maksudmu Lisa? Aku sama sekali tidak mengerti. Kata Via. Via, sama seperti diriku. Bahwa Jerry juga dijebak oleh Anton untuk kepentingan dirinya dan juga ayahnya. Kata Lisa lalu menjelaskan kesalahpahaman yang sengaja direncanakan oleh Anton, Zack, John dan Audrey yang menggunakan jasa 10 orang preman bayaran untuk memuluskan rencana jahat Anton tersebut. Lisa juga tidak lupa menceritakan semua yang terjadi di ruangan pertemuan di Hotel Teratai. Megan juga tidak mau ketinggalan menyampaikan semua yang dia ketahui kepada Via. Apakah kalian benar-benar tidak sedang bercanda denganku Lisa, Megan? Tanya Via. Mendadak dia merasakan aliran darahnya berbalik arah. Kini Via pun terduduk dengan lemas di kursi tepat berdampingan dengan Lyra. Kalau kau tidak percaya kepada aku dan Megan, kau bisa bertanya kepada David, Kevin dan juga Lyra. Mereka juga berada di sana ketika Jerry membongkar semua perbuatan jahat Anton. Kata Lisa mencoba meyakinkan Via. Oh Tuhan. Apa yang telah aku lakukan kepada Jerry? Kemarahan telah menutup akal sehat dan membutakan mataku. Jerry ketika itu sudah menjelaskan bahwa dia sengaja dijebak oleh Anton. Tapi aku apa? Aku bahkan tidak memberinya kesempatan untuk membela diri. Kata Via kini sambil berurai air mata. Lisa. Tolong jawab aku. Apakah Jerry akan memaafkan diriku? Tanya Via sambil menggoncang-goncang tubuh Lisa. Jerry terlalu terluka Via. Dia bahkan tidak sudi menatap wajahku. Dia juga menyumbat mulut Megan dengan uang. Mengusir kami berdua dari ruangan tanpa memandang ke arah kami. Aku tidak berani berpikir jika dia akan memaafkan kita, Via. Kata Lisa sambil menghela nafas cukup panjang. Lyra. Kau adalah gadis yang sangat lembut dan baik hati. Kau bahkan tidak pernah menyinggung siapapun. Bantulah aku untuk menyampaikan permohonan maafku kepada Jerry. Kata Via memohon bantuan dari sahabatnya itu. Aku bukan tidak mau membantumu Via. Tapi sejak malam itu, aku menjadi sangat takut bila menatap wajah Jerry. Kau tidak tahu betapa menyeramkan dia malam itu. Aku dan Rindy hampir mati berdiri melihat dia menginterogasi satu persatu orang yang telah melakukan kesalahan kepadanya. Bahkan Tuan Paul yang terhormat pun harus keluar dari ruangan itu dengan cara merangkak. Apa kau pikir aku memiliki cukup keberanian untuk berhadapan langsung dengan Jerry? Kata Lyra sambil menunjukkan ekspresi wajah ketakutan. Aku harus menemui Jerry dan meminta maaf kepadanya. Jika tidak, aku pasti akan dihantui oleh rasa bersalah seumur hidupku. Ayo kita kembali ke Star Hill. Aku harus menemui Jerry.
Kata Via mengajak teman-temannya untuk kembali ke Star Hill. Aku rasa sudah terlambat. Kata Kevin menyela perkataan Via. Apa maksudmu Kevin? Tanya Via meminta kepastian. Jerry saat ini mungkin sedang dalam perjalanan menuju ke kampung halaman Ryan untuk berlibur. Aku khawatir jika kita berangkat ke Star Hill, kita tidak akan bertemu dengan Jerry. Kata Kevin menjelaskan. Berapa lama dia berada di kampung halaman Ryan, Kevin? Tanya Via. Mungkin 3-4 hari. Setelah itu dia akan segera berangkat ke Malaysia, Singapura dan Thailand untuk menghadiri pertemuan para pengusaha muda sedunia. Jika dia memiliki peluang melakukan kesepakatan kerjasama di sana nanti, kemungkinan itu akan memakan waktu sampai 10 hingga 15 hari. Kata Kevin menjelaskan. Mendengar ini, Via pun langsung terhenyak. Dia tidak tahu lagi harus berbuat apa. Kini hanya air matalah yang terus mengalir membasahi pipinya. Bersambung. Episode sebelumnya. Rencana mengunjungi Via. Episode berikutnya. Tiba di Mountain Slope. Pewaris yang hilang. Tiba di Mountain Slope. Membuat para penumpang yang lain tersenyum geli melihat tingkah mereka. Lagu apa lagi Ryan? Tanya Daniel sebaik saja mereka menyelesaikan satu lagu yang mereka nyanyikan. Sudah Daniel. Aku capek. Kata Ryan. Ryan. Apakah perjalanan kita ini masih lama? Tanya Jerry. Masih beberapa jam lagi Jerry. Jawab Ryan. Sebenarnya mengapa kau begitu mendadak ingin pulang kampung Ryan? Tanya Daniel. Sepupuku Daniel. Katanya dia ingin menyambung pendidikan ke perguruan tinggi. Pamanku menginginkan agar dia masuk ke Golden University karena di sana ada aku yang bisa menjaganya. Jawab Ryan mengatakan alasannya yang mendadak tersebut. Sepupumu jantan atau betina? Tanya Daniel. Sialan kau Daniel. Memangnya sepupuku itu kambing? Jawab Ryan sedikit jengkel. Hahaha. Aku hanya bercanda Ryan. Kata Daniel sambil tertawa melihat ekspresi sewot di wajah Ryan. Sepupuku itu seorang gadis yang sangat cantik. Pokoknya mengalahkan kecantikan Lisa dan Rindy. Kata Ryan memuji sepupunya tersebut. Ehem. Apa ehem? Helen mau kau kemanakan? Awas kalau sampai Rico tahu. Bisa patah-patah tulangmu dihajar oleh Rico. Kata Ryan. Mendengar Ryan menyebut nama Helen, Daniel hanya bisa menelan ludahnya. Bagiku Helen lebih cantik daripada siapapun. Kata Daniel. Kau harus bisa menjaga Helen, Daniel. Aku rasa untuk kedepannya, itu akan lebih sulit. Kata Ryan memperingatkan. Iya. Aku juga merasa bahwa Rico saat ini pasti dalam masalah besar. Kata Jerry. Rico ini menghilang tanpa jejak. Akun sosial media miliknya semua ditutup. Nomor ponselnya juga tidak dapat dihubungi. Menurutmu Jerry, apakah dia saat ini baik-baik saja? Tanya Daniel khawatir. Entahlah Daniel. Anak buah Tuan Syam gagal melacak keberadaan Rico. Aku malah curiga dengan perusahaan pinjaman uang arsen. Nanti saja setelah kita kembali, aku akan lebih meningkatkan lagi usaha untuk mencari keberadaan Rico. Kata Jerry. Ya, harus Jerry. Dengan tenaga dan sumber daya yang kau miliki, mustahil sangat sulit bagimu melacak keberadaan Rico. Kata Ryan. Buktinya sampai sekarang kita tidak menemukan di mana keberadaan Rico. Bukannya kita tanpa usaha. Kata Jerry sambil menatap keluar melalui kaca bas. Mungkin belum waktunya kita bertemu dengan Rico. Aku hanya mengingatkan kepadamu Daniel. Jika sewaktu-waktu ada apa-apa dengan Rico, kau harus siap melindungi Helen dengan apa sekalipun. Kata Ryan. Selain berbakti kepada orang tua, aku juga akan menjaga Helen walau dengan nyawaku sendiri. Kata Daniel bertekad penuh semangat sambil mengepalkan tinjunya. Sudah.
Ayo kita istirahat saja. Perjalanan masih sekitar 4 jam lagi. Mungkin hampir senja kita baru akan sampai ke kampung halamanku. Kata Ryan lalu segera memejamkan matanya. Bus yang ditumpangi oleh Jerry, Ryan, Daniel serta penumpang yang lainnya terus saja melaju melewati tanjakan dan turunan menuju ke kampung halaman Ryan. Mountain Slope. Tepat pukul 5 sore akhirnya rombongan Ryan, Daniel dan Jerry sampai juga ke tempat tujuan yaitu kampung halaman Ryan. Begitu mereka turun dari bus, Daniel dan Jerry tampak sangat terpukau dengan keindahan kampung halaman Ryan tersebut. Wah, kampung halamanmu cantik sekali Ryan. Aku merasa seperti berada di depan lukisan. Kata Daniel sambil memperhatikan kampung yang tidak begitu besar tersebut. Jerry juga memandang ke sekeliling di mana dia melihat sungai yang cukup besar berair jernih mengalir tenang di mana di sebelah sungai tersebut terdapat sawah padi yang luas dan kini sedang menguning bak hamparan emas berkilauan tertimpa sinar matahari di sore itu. Mungkin kehidupan seperti inilah yang diimpikan oleh ayah angkat ketika mendiang istrinya masih hidup. Benar-benar sangat tenang dan damai. Pikir Jerry dalam hati. Hei! Kalian mengapa hanya diam? Apakah kalian menyesal datang ke kampung halamanku? Kata Ryan bertanya. Tidak Ryan. Kampungmu ini benar-benar sangat indah. Kata Daniel membantah anggapan Ryan. Aku harus mengambil beberapa foto matahari yang akan terbenam. Kata Jerry mengeluarkan kameranya dan mulai memotret pemandangan indah di kala sore itu. Sedang asyik memotret beberapa, tiba-tiba Jerry melihat di layar kameranya bahwa dia sedang menangkap sosok seorang gadis di kejauhan sana. Jerry berhenti sejenak. Dia kini memperhatikan ke depan di mana sosok wanita tadi berada. Namun aneh. Tiada siapa-siapa di sana. Ada apa Jerry? Kau seperti sedang kebingungan. Tanya Daniel. Lihat ini Daniel. Kameraku menangkap sosok seorang gadis. Tapi setelah aku perhatikan, gadis itu seperti menghilang. Lihat di sana. Bukankah yang aku tunjuk itu sama persis yang ada dalam foto ini? Tanya Jerry. Daniel kini juga memperhatikan lalu berkata, benar Jerry. Kau harus menanyakan siapa gadis berbaju merah ini kepada Ryan. Kata Daniel memberi saran. Jangan Daniel. Itu tidak mengasyikkan. Ini justru tantangan bagiku. Aku penasaran siapa gadis itu. Kata Jerry sambil mengerutkan keningnya. Ayo kita jalan Jerry. Ayo Daniel. Orang tuaku pasti sudah menunggu kita di rumah. Kata Ryan sambil menyandang tasnya dan segera berjalan di depan diikuti oleh Daniel dan Jerry. Begitu ketiga anak muda itu telah sampai di tengah-tengah kampung, terlihat kini para tetangga dan anak-anak kecil mengerubungi Ryan, Daniel dan Jerry dengan sukacitanya. Morgan, keluarlah. Lihat anakmu calon sarjana telah kembali. Di mana kau Morgan? Teriak salah satu tetangga dengan semangat. Melihat anak-anak mengerubungi mereka, Ryan, Daniel dan Jerry segera membuka tas mereka dan segera membagi-bagikan permen dan biskuit yang mereka bawa dari Star Hill. Benarkan kataku. Untung saja aku mengingatkan kalian untuk membeli jajanan dalam jumlah banyak. Jika tidak, kasihan mereka pasti akan kecewa. Jauh-jauh dari kota tanpa oleh-oleh. Kata Daniel yang tersenyum senang melihat keriangan anak-anak itu menerima pemberian dari mereka. Iya. Kau tentunya lebih arif tentang ini Daniel. Ini karena kau dan Ryan memiliki kampung yang indah untuk dikunjungi. Aku. Jangankan kampung. Orang tua pun aku tidak punya. Kata Jerry. Orang tua kami ya orang tuamu juga. Kata Ryan. Jerry hanya tersenyum saja lalu segera memalingkan pandangannya ketika saat ini tampak seorang lelaki setengah baya keluar dari dalam rumah dengan senyum bangga mengembang di bibirnya lalu dengan tangan terbuka segera memeluk Ryan. Anakku sudah kembali. Bagaimana dengan perjalananmu? Tanya lelaki setengah baya yang ternyata adalah ayah Ryan.
Perjalanan kami lancar-lancar saja ayah, kata Ryan. Oh ya, ini adalah sahabat-sahabatku dari Star Hill. Yang ini bernama Jerry dan yang satu lagi bernama Daniel. Kata Ryan memperkenalkan kedua sahabatnya itu kepada ayahnya. Oh, senang berjumpa dengan kalian anak-anak muda. Perkenalan. Nama Bapak adalah Morgan. Katanya sambil mengulurkan tangan yang langsung disambut oleh Daniel dan Jerry. Bersambung. Episode sebelumnya. Penyesalan via. Episode berikutnya. Rencana pembangunan di Kampung Ryan. Yang hilang. Rencana pembangunan di Kampung Ryan. Pagi-pagi sekali Jerry, Ryan dan Daniel sudah bangun. Menang sudah menjadi kebiasaan bagi penduduk perkampungan tersebut untuk bangun pagi. Bagi para ibu-ibu rumah tangga, mereka akan menyiapkan sarapan serta secangkir kopi untuk suami mereka sebelum berangkat ke sawah. Hal yang sama juga berlaku bagi keluarga Morgan. Saat ini Pak Morgan sedang disibukkan dengan menyiapkan alat-alat untuk dibawa ke sawah. Nak Daniel, Nak Jerry. Mengapa sudah bangun? Kalau masih lelah, tidurlah barang 1 atau 2 jam lagi. Kata Pak Morgan dengan ramah. Tidak Pak. Kami juga di Star Hill sudah terbiasa bangun lebih awal di pagi hari. Kata Daniel sambil menggosok-gosok matanya. Gayamu. Kau yang paling malas bangun pagi. Kata Ryan dari arah dapur sambil membawakan nasi goreng dan teh hangat untuk kedua sahabatnya itu. Kau ini Ryan. Ark. Selalu mematahkan ucapan orang. Kata Daniel dengan kesal. Hahaha. Kalian kesini kan untuk berlibur. Mengapa sungkan? Kata Pak Morgan sambil terkekeh. Kami sengaja bangun lebih awal karena ingin merasakan kehidupan di kampung ini Pak. Mungkin kami akan mengikuti Bapak nanti ke sawah. Kata Jerry. Boleh-boleh saja. Asal kalian tahan dengan terik matahari. Kata Pak Morgan lagi. Iya Pak. Semoga saja Daniel tidak pingsan nanti. Kata Jerry sambil menahan tawa. Kau Jerry. Mengapa aku lagi yang kena? Rungut Daniel. Sudahlah. Iakan saja biar kita segera main lumpur di sawah. Kata Jerry. Bagi Jerry, bermain lumpur adalah sesuatu yang sangat dirindukan olehnya. Dulu ketika di New Village, dia sering diajak ke kebun oleh Pak Yosep dan Bibi Lina. Sepanjang dia di kebun itu, dialah yang paling kotor terkena lumpur seolah-olah dialah yang paling kuat bekerja. Itu sekitar 15 tahun yang lalu sebelum Pak Yosep terbunuh oleh anak buah Robin. Mengapa melamun Nak Jerry? Tanya Pak Morgan yang merasa heran melihat Jerry tiba-tiba melamun. Oh, tidak Pak. Tidak apa-apa. Jawab Jerry. Ayo sarapan dulu. Setelah itu kita pergi ke sawah sekiranya Nak Jerry dan Nak Daniel mau ikut serta. Kata Pak Morgan. Ayo Jerry. Jangan malu-malu. Anggap saja rumah sendiri. Kata Daniel sambil meraih piring tempat sarapannya. Dasar muka tembok. Kata Jerry yang kesal melihat ulah Daniel seolah-olah dialah tuan rumahnya. Hahaha. Ayo dimakan Nak Jerry. Benar kata Nak Daniel. Kalian tidak perlu malu-malu. Kata Pak Morgan sambil mempersilahkan. Enak. Aku tidak pernah jumpa nasi goreng seenak ini di Star Hill. Kata Daniel memuji dengan tulus. Dasar lidah buaya. Kemarin di Jewel Star kau juga mengatakan seperti itu. Kata Jerry menutup mulutnya menahan ledakan tawa yang hampir saja tidak dapat dikendalikan. Aku tulus memuji. Kau saja yang tidak punya lidah. Kau mana tahu cita rasa sejati itu seperti apa? Taumu asal makan, kenyang, sudah. Kata Daniel mencibir. Iyalah iya. Kata Jerry terus saja mengunyah makanannya. Menang diakui bahwa sarapan pagi itu terasa sangat nikmat sekali. Mungkin karena berasnya yang langsung dari sawah atau apalah itu. Selesai sudah mereka sarapan.
Kini saatnya bagi mereka bertiga menemani Pak Morgan ke sawah milik keluarganya. Luas juga sawahmu, Ryan, kata Daniel sambil memandang ke sekeliling. Ayahku adalah kepala desa di sini. Kami memang tidak memiliki banyak uang simpanan. Tidak juga memiliki mobil. Tapi kalau masalah kebun dan sawah, jangan tanya. Mereka semua memiliki puluhan hektare sawah setiap keluarga, kata Ryan menjelaskan. Sayang sekali kampungmu ini tidak ada pembeli yang bisa menawarkan harga yang bagus. Andai kampungmu ini dekat dengan Star Hill atau Metro City, aku yakin penduduk kampung ini pasti sangat makmur, kata Jerry. Itulah Jerry mengapa para orang tua di kampungku ini berusaha banting tulang sekuat tenaga untuk menyekolahkan anaknya setinggi mungkin. Bagi mereka tidak apa mencekik leher asalkan anak mereka bisa menjalani pendidikan dengan tenang. Harapan mereka hanya satu, kelak ketika anak mereka sudah jadi orang, mereka inilah yang akan membawa perubahan ke kampung tercinta ini, kata Ryan panjang lebar. Sepertinya harapan penduduk kampung ini tidak akan lama, Ryan, kata Daniel sambil melirik Jerry. Kau gila, Daniel. Jerry mana sudi melirik kampungku ini. Perusahaan Jerry mainnya di atas miliar. Apa yang bisa dia harapkan di kampung kumuh seperti kampungku ini? Kata Ryan merendah. Kau salah, Ryan. Semua pebisnis itu awalnya dimulai dari 1 cen, 2 cen. Aku melihat potensi yang sangat besar di kampungmu ini. Tapi jangan katakan bahwa aku ingin mengorek keuntungan di sini, Ryan, kata Jerry sambil menunjukkan tinjunya. Hahaha. Baik. Kalau aku boleh bertanya, potensi apakah itu, Jerry? Tanya Ryan. Ayo kita ke pinggir sungai itu, kata Jerry sambil menunjuk tepian sungai yang tidak jauh dari mereka. Mereka bertiga kini berjalan beriringan menuju tepian sungai lalu duduk di sana. Pertama-tama sekali yang harus dilakukan adalah membangun jalan. Jika jalan telah dibangun, maka proses pengembangan akan lebih mudah, kata Jerry berhenti sejenak. Yang kedua adalah membangun pabrik beras. Setelah itu kita akan mensubsidi pupuk, racun, bibit dan alat-alat pertanian kepada penduduk kampung agar mereka bisa bekerja dengan tenang. Tapi dengan syarat bahwa mereka harus menjual hasil panen mereka kepada kita. Yang ketiga adalah membangun irigasi. Sungai ini sangat berpengaruh besar bagi pertanian. Aku melihat bahwa jika bendungan pengaliran air berhasil dibangun, maka kita akan bisa mengatur kapan waktu pengairan dan kapan pengairan tidak diperlukan. Dengan adanya bendungan irigasi, petani tidak perlu lagi bergantung dengan cara tradisional yaitu dengan cara tada hujan, kata Jerry menjelaskan rencananya. Kau serius, Jerry? Jika kau serius, aku akan mengabarkan berita ini kepada ayahku, kata Ryan dengan semangat. Jelas aku sangat serius kepada baju merah. Hei Jerry. Yang kita bahas adalah bendungan. Mengapa bisa lari ke baju merah? Kata Daniel sambil menggoyang-goyang tubuh Jerry. Oh apa tadi? Tanya Jerry seperti orang linglung. Ada apa, Jerry? Apa yang kau lihat? Tanya Ryan dengan heran. Kau lihat di sana itu, Ryan. Ada seorang gadis berbaju merah. Mana, Jerry? Oh iya. Aku melihatnya, kata Ryan sambil menyipitkan matanya. Aku juga melihatnya, kata Daniel pula. Siapa gadis itu, Ryan? Tanya Jerry penasaran. Entahlah, Jerry. Sepertinya baru kali ini aku melihat gadis itu, jawab Ryan. Hei, lihatlah. Gadis itu sudah menghilang, kata Daniel sambil menunjuk ke arah di mana tadi gadis itu berdiri. Kejar Ryan. Daniel, ayo kita cari gadis itu, kata Jerry sambil bangkit berdiri. Mereka bertiga kini tunggang langgang berlari di sela-sela pembatas sawah milik warga kampung. Mereka tidak peduli lagi bahwa lumpur telah naik sampai ke kepala mereka.
Kemana dia menghilang Ryan? Tanya Jerry dengan perasaan kecewa. Bagaimana aku bisa tahu Jerry? Jawab Ryan sambil celingak-celinguk. Sudahlah Jerry. Mungkin belum rezekimu untuk bertemu dengan gadis itu. Kata Daniel berusaha menenangkan Jerry. Ya sudah. Ayo kita ke pondok. Sebentar lagi di tempat terbuka ini akan sangat terik. Kata Ryan sambil membantu Jerry untuk bangkit berdiri. Mereka bertiga kini sama-sama melangkah dengan sesekali melirik ke arah di mana gadis berbaju merah tadi menghilang. Bersambung. Episode sebelumnya. Tiba di Mountain Slope. Episode berikutnya. Besok kembali ke Star Hill. Besok kembali ke Star Hill. Pagi kini telah berganti dengan siang. Embun yang tadinya bak untaian mutiara kini sudah tak terlihat lagi. Begitulah perputaran waktu. Tidak terasa bahwa Jerry dan Daniel sudah 2 hari berada di Mountain Slope. Jika tidak karena banyaknya urusan, ingin rasanya Jerry berlama-lama di perkampungan lereng bukit ini. Udara yang sejuk dan bersih. Sungai yang mengalir dan berair jernih, alam yang masih hijau serta padi kekuningan membentang bagaikan permadani yang dihamparkan sejauh mata memandang. Ini semua tidak akan dapat mereka temukan di Star Hill. Saat ini Jerry sedang duduk termenung di pinggir danau sambil sesekali menarik tali di mana di ujung sana terdapat kaleng berisi batu yang apabila ditarik akan menimbulkan bunyi. Bunyi inilah yang membuat burung-burung ketakutan dan membubarkan diri dari terus memakan padi milik petani. Danau sama dengan pondok yang biasanya terdapat di sawah atau ladang. Pikiran Jerry saat ini benar-benar terpusat kepada wanita yang sudah 2 kali dilihatnya dalam 2 hari ini. Siapakah gadis itu? Jika dia warga desa ini, mengapa Ryan tidak mengenalnya? Apakah dia hantu penunggu kampung ini? Pikir Jerry dalam hati. Lamunan Jerry buyar karena Pak Morgan, Ryan dan Daniel telah datang bersama seorang gadis berumur sekitar 19 tahun membawa makan siang untuk mereka. Kali ini mereka sengaja menikmati makan siang di tengah-tengah sawah. Karena padi yang telah menguning itu harus dijaga agar tidak dimakan oleh burung. Maka, Jerry pun kebagian tugas untuk menjaganya sementara mereka kembali ke rumah. Waktunya makan siang. Kata Daniel sambil menaiki danau dan dengan iseng menarik-narik tali sehingga bunyi berkerontangan memekakkan telinga mereka. Kalau seperti itu caramu menarik tali, bukan hanya burung yang lari, orang pun akan ikutan lari. Kata Jerry merasa terganggu dengan tingkah Daniel. Mendengar Jerry berkata seperti itu, Daniel hanya bisa nyengir dan tertawa. Ada apa denganmu akhir-akhir ini Jerry? Apakah kau rindu dengan Via? Tanya Daniel sambil menggoda Jerry. Sudahlah Daniel. Jangan sebut-sebut Via lagi. Kau kan sudah melihat sendiri Via itu seperti apa orangnya. Kata Jerry. Iya aku tahu kalau kau sakit hati sama Via. Kata Daniel mengerti. Bukan hanya itu Daniel. Kau tahu bahwa banyak sekali yang dibutuhkan dalam sebuah hubungan. Antaranya, saling menguatkan. Saling jujur dan percaya. Dan itu tidak aku temukan dalam diri Via. Kata Jerry dengan menarik nafas berat. Jangan bahas itu lagi Daniel. Perutku mual. Pungkas Jerry membuat Daniel tidak berani lagi membahas tentang Via. Apa yang sedang kalian bicarakan itu? Tanya Ryan sebaik saja mereka sampai di danau tersebut. Wanita berbaju merah. Kata Daniel singkat. Sudahlah Jerry. Wanita itu mungkin hanya halusinasi kita saja. Kata Ryan sambil menaikkan barang bawaannya ke atas lantai danau. Ayo nak Jerry. Kita makan bersama di sini. Kebetulan keponakan Bapak membawa makanan dari rumahnya yang sengaja disiapkan untuk kalian. Kata Pak Morgan sambil mencuci kakinya sebelum menaiki danau. Wah. Terima kasih Pak. Kata Jerry malu-malu. Jerry. Kau belum berkenalan dengan adik sepupuku.
Dia ini akan menjadi junior kita di Golden University. Kata Ryan sambil menarik tangan adik sepupunya tersebut. Sepupu Ryan hanya malu-malu begitu dia sudah berada di dekat Jerry. Jerry yang mengerti perasaan wanita desa yang lugu itu berinisiatif untuk memulai terlebih dahulu mengulurkan tangannya dan berkata, "Perkenalkan, namaku Jerry." Kata Jerry sambil tersenyum manis. Dengan tangan sedikit bergetar dan keraguan-raguan akhirnya gadis itu juga menyambut uluran tangan Jerry dan menyebut namanya. "Joanna." Kata gadis itu singkat lalu segera menarik tangannya sambil tertunduk. "Sepupumu terlalu pemalu Ryan." Kata Jerry sambil tertawa. "Biasalah Jerry. Gadis kampung." Kata Ryan sambil menyendok nasi dan memasukkannya ke dalam setiap piring. Makan siang itu benar-benar terasa sangat nikmat. Tanpa terasa mereka telah menghabiskan masing-masing 2 piring nasi sehingga tidak ada makanan lagi yang tersisa. Daniel, antara orang yang paling tidak bisa menahan diri kini tersandar kekenyangan di tiang danau. "Kenyang sekali perutku Jerry. Sampai sulit untuk diluruskan." Kata Daniel sambil mengusap-usap perutnya. "Sama. Aku juga sepertimu." Kata Jerry tanpa malu-malu lagi. Mendengar celetukan dari kedua pemuda itu, Pak Morgan hanya bisa tertawa saja. "Sering-seringlah kalian berkunjung kemari jika ada waktu," kata Pak Morgan. "Sebenarnya kami ingin berlama-lama di sini Pak. Tapi aku masih ada urusan yang penting," kata Jerry dengan wajah enggan. Jelas dia sangat suka suasana di pedesaan ini. Pantas saja ayah angkat memiliki cita-cita untuk jadi seorang petani ketika tua nanti. Ternyata seperti inilah rasanya. Kata Jerry dalam hati. "Begini Nak Jerry. Saya sudah mengetahui siapa diri Nak Jerry ini dari Ryan dan juga Daniel. Ternyata Nak Jerry ini adalah tuan muda dari keluarga konglomerat. Apakah benar Nak Jerry ingin berinvestasi di kampung Mountain Slope ini?" Kata Pak Morgan ingin penjelasan karena dia kurang puas jika hanya mendengar dari Ryan dan Daniel saja. "Apa yang dikatakan oleh Ryan dan Daniel itu memang benar Pak. Hanya saja aku tidak punya waktu untuk mengerjakannya. Tapi Bapak jangan khawatir. Ryan akan dibantu oleh beberapa bawahan yang nantinya akan melakukan peninjauan ke desa ini. Jika kepala desa dan sesepuh di kampung ini menyetujui, maka proyek itu bisa segera dilaksanakan." Kata Jerry dengan serius. "Ah, itu bukan masalah besar Nak Jerry. Kami bahkan sangat bersyukur karena ada orang yang memiliki kekayaan yang melirik ke kampung kami ini untuk berinvestasi." Kata Pak Morgan sangat senang. "Apa kau sanggup Ryan? Kau hanya sendiri karena Daniel tidak bisa membantumu." Daniel memiliki pekerjaan yang tidak kalah penting untuk menemui klien perusahaan setiap saat karena tidak lama lagi, tender di Country Home akan dibuka kepada umum. Kata Jerry menanyakan kesanggupan Ryan. "Aku rasa jika penduduk desa ini memberi kerjasama yang baik, itu bukan masalah besar Jerry. Bagaimanapun kita hanya akan melakukan peninjauan terlebih dahulu. Setelah ditetapkan, barulah kita membahas lebih serius lagi. Aku sebagai putra daerah tentu saja sangat bersemangat dengan rencana proyek ini." Kata Ryan dengan bersemangat. "Sudah diputuskan begitu. Aku akan menghubungi Tuan Raven untuk meninjau desa ini dan aku harap agar Bapak mau membantu prosesnya kelak." Kata Jerry sambil memandang ke arah Pak Morgan. "Nak Jerry tenang saja. Kami semua di sini akan memberikan kerja sama asalkan proyek ini bisa terrealisasi." Kata Pak Morgan berjanji. "Oh ya, kapan rencana kalian akan kembali ke kota?" Tanya Pak Morgan. "Besok Pak. Ini karena aku harus menghadiri pertemuan dengan rekan-rekan pengusaha muda di 3 negara. Kata Jerry tanpa menyebut negara apa saja yang akan dia datangi. "Bagus Nak Jerry. Bekerja yang gigih ketika masih muda, agar bisa menikmati keberhasilan dan hidup tenang ketika usia tua."
kata Pak Morgan. Terima kasih Pak atas nasihatnya, kata Jerry sambil mengatupkan kedua telapak tangannya di depan dada. Joanna, apakah kau sudah mempersiapkan semua keperluanmu untuk ikut berangkat dengan kakakmu ke kota? Tanya Pak Morgan kepada Joanna yang dari tadi tidak mengerti apa yang diperbincangkan oleh mereka. Sudah Paman. Bahkan sebelum mereka sampai pun aku sudah mempersiapkan segala sesuatunya, kata Joanna. Aku memiliki sebuah rumah di kawasan Star Housing. Kau boleh tinggal di sana Joanna. Bukannya kami tidak suka kau satu rumah dengan kami, tapi kau tahu kan bahwa kami ini lelaki dan masih lajang. Tidak baik jika kau serumah dengan kami. Apakah kau berani tinggal sendirian? Tanya Jerry. Bagaimana Kak Ryan? Jika terlalu jauh dari kalian, sudah pasti aku akan takut tinggal sendirian, kata Joanna. Kau jangan takut Joanna. Di sana kau tidak akan sendirian, kata Daniel. Kau jangan main-main Daniel, sergah Jerry sambil membesarkan matanya. Siapa yang main-main? Helen juga akan melanjutkan pendidikan di Golden University. Dia bisa tinggal serumah dengan Joanna, kata Daniel. Oh ya. Wah kebetulan sekali, kata Jerry tampak sangat lega. Baiklah anak-anakku. Semua sudah diputuskan. Besok kalian bisa berangkat pagi-pagi sekali. Sekarang ayo kita kembali ke rumah. Kalian butuh istirahat agar besok memiliki tenaga yang cukup. Bagaimanapun, perjalanan ke kota itu memakan waktu yang cukup lama, kata Pak Morgan. Iya Pak. Terima kasih. Ayo Daniel kita kembali, kata Jerry segera turun dari danau. Sambil berjalan, mereka tak henti-hentinya tertawa sambil sesekali saling lempar-lemparan tanah lumpur. Bersambung. Episode sebelumnya. Rencana pembangunan di Kampung Ryan. Episode berikutnya. Dalam perjalanan ke Star Hill. Dalam perjalanan ke Star Hill. Keriting. Keriting. Halo. Kata seorang pemuda menjawab panggilan telepon tersebut. Ivan. Ini aku Hayden. Terdengar suara dengan angkuh menyebutkan namanya. Ada apa kau meneleponku Hayden? Tanya pemuda yang ternyata adalah Ivan tersebut. Ayah menyuruhku menanyakan bagaimana dengan pekerjaan yang ditugaskan oleh ayah kepadamu. Apakah kau berhasil mencari informasi tentang Jerry William itu? Tanya Hayden. Katakan kepada ayah bahwa aku gagal menemukan siapa Jerry William ini sebenarnya, kata Ivan dengan tegas. Jika kau tidak bisa menemukan atau mengorek informasi tentang Jerry William ini, lalu untuk apa kau berlama-lama di Star Hill? Segera kembali dan temui aku, bentak Hayden dengan marah. Wah, Hayden, sombong sekali kata-katamu ini. Sejak kapan aku harus patuh kepadamu? Tanya Ivan. Ingat Ivan, kau hanyalah anak haram yang tidak ada sekuku hitam bagiku. Kau harus tahu dengan siapa kau bicara saat ini, kata Hayden dengan pongahnya. Aku tidak akan kembali ke Metro City. Mengapa kalian begitu ingin aku kembali? Bukankah kehadiranku di sana juga tidak diinginkan? Tanya Ivan. Kembali kataku kembali. Apa kau mendengar? Kata Hayden dengan emosi. Kau Hayden, urus saja dirimu sendiri. Jangan menganggap aku seperti anak kecil. Bagaimanapun aku ini adalah kakakmu, kata Ivan mengingatkan. Wih, kakak katamu. Kau tidak layak untuk itu. Aku katakan sekali lagi kepadamu anak haram. Jika tidak ada yang bisa kau lakukan di sana, maka kau harus kembali untuk menemui ayah, tegas Hayden. Jika aku tidak mau, kau mau apa? Kata Ivan menantang. Bagus. Hahaha. Bagus sekali Ivan. Kau tunggulah waktumu, ancam Hayden. Kau tidak perlu mengancamku Hayden. Aku sudah bosan mendengar ancaman. Kau dan ibumu sama saja.
Sama-sama serigala, kata Ivan mencibir. Dasar sialan. Aku akan mengadukanmu kepada ayah. Ini Star Hill nak, bukan Metro City. Pergilah adukan. Katakan juga bahwa aku menantang kalian untuk datang ke sini, kata Ivan sambil mengolok-olok Hayden. Tut, tut, tut. Terdengar suara menandakan panggilan itu telah berakhir. Di Villa Patrick saat ini tampak Hayden dengan marah membanting ponselnya ke lantai. Dia dengan marah berteriak-teriak membuat semua orang segera mengalihkan perhatian kepadanya. Ada apa denganmu tuan muda? Tanya salah seorang pengawal kepada Hayden. Di mana ayah? Tanya Hayden. Tuan besar ada di ruangannya, jawab pengawal itu. Mendengar jawaban pengawal itu, Hayden segera bergegas menuju ruangan kerja ayahnya yaitu Robin Patrick. Sebaik saja dia tiba, dia langsung masuk tanpa mengetuk pintu dan dengan kasar membanting pintu tersebut lalu segera menghempaskan dirinya di kursi yang terdapat di dalam ruangan itu. Melihat Hayden seperti sangat marah, Robin pun segera bertanya. Ada apa denganmu Hayden? Tampaknya kau sangat marah sekali. Tanya Robin Patrick melihat anak kesayangannya itu tampak seperti kesetanan. Anak haram itu ayah. Dia sengaja membuat aku marah, kata Hayden mengadukan Ivan kepada ayahnya. Memangnya mengapa dengan Ivan? Tanya Robin tidak mengerti. Aku menanyakan tugas yang ayah berikan kepadanya, tapi dia malah mengejek dan menantangku untuk mencari informasi itu sendiri. Dia juga tidak mau lagi tunduk kepada ayah, kata Hayden dengan sengaja memojokkan Ivan agar ayahnya terpancing. Benar saja. Begitu Robin mendengar aduan dari Hayden, dia langsung menamparkan meja dengan keras. Anak sialan itu berani menentang perintahku. Dia harus diberi pelajaran, kata Robin. Dia berada di Star Hill ayah. Apakah kita akan ke Star Hill untuk membalasnya? Kata Hayden bertanya. Tidak untuk saat ini anakku. Bagaimanapun saat ini ayah sedang disibukkan dengan perusahaan kita yang semakin menurun. Harga saham menurun dan nilai pasar perusahaan juga terjun bebas. Kita jangan mencari masalah baru, kata Robin. Ikut apa kata ayah sajalah. Oh ya? Aku ingin menemui San Diego di Country Home. Aku ingin bertarung di sana. Aku merasa sangat bosan begini terus, kata Hayden. Pergilah. Tapi ada satu yang tidak boleh kau ganggu untuk saat ini. Namanya Rico. Dia akan menghadapi petarung dari negara B, tak lama lagi. Kau jangan menjadi pengacau persiapannya. Ini karena apabila dia kalah, maka 200 juta taruhanku akan lenyap, kata Robin memperingatkan. Aku ingin menghadapi yang terbaik, kata Hayden tak mau kalah. Aku punya rencana untukmu Hayden. Tapi kau harus sabar, kata Robin. Rencana apa itu ayah? Tanya Hayden ingin tahu. Tunggulah sekitar 1 bulan lagi. Kau akan tahu rencanaku. Yang pastinya jika berhasil, ratusan juta dolar akan menjadi milik kita, kata Robin sambil menunjukkan ekspresi wajah licik. Aku akan menunggu. Asalkan aku bisa bertarung, maka aku akan bertarung. Untuk saat ini aku harus berlatih lagi dengan lebih giat, kata Hayden. Pergilah temui Ramon. Dia pasti mampu untuk melatihmu, kata Robin. Baik ayah. Aku mungkin akan mengajak dia sekalian berangkat ke Star Hill, kata Hayden lalu segera keluar dari ruangan itu. Tetap berada di Country Home. Jangan injakkan kakimu di Star Hill, kata Robin mengingatkan. Di waktu yang sama, rombongan Jerry, Ryan, Daniel dan Joanna telah berangkat menaiki bus meninggalkan kampung halaman Ryan. Ada rasa haru di hati mereka ketika harus kembali ke Star Hill. Ini karena hati mereka terlanjur suka dengan suasana pedesaan itu.
Tapi semua yang dirasakan Jerry dan Daniel tentu saja sangat berbeda dengan Joanna. Dia yang selama 19 tahun ini tidak pernah kemana-mana selain di desa saja sangat penasaran seperti apa kehidupan di kota. Beruntung baginya Ryan dan Daniel sangat pengertian. Dia sengaja dibiarkan bersebelahan dengan Jerry di kursi belakang. Sedangkan Ryan dan Daniel berada di depan kursi mereka. Joanna tampak sedikit salah tingkah. Namun di sisi lain dia juga sangat senang karena bisa sebangku dengan Jerry. Sesekali Joanna akan mencuri-curi pandang ke arah Jerry dan berpura-pura tidak melihat ketika Jerry tanpa sengaja memandang ke arahnya. "Ada apa Joanna? Sepertinya ada sesuatu yang sedang kau pikirkan," tanya Jerry yang pura-pura tidak tahu kalau Joanna sering mencuri pandang kepadanya. Tidak apa-apa Kak. Aku hanya membayangkan seperti apa nanti kehidupan di kota," kata Joanna beralasan. Kehidupan di kota jauh berbeda dengan kehidupan di desa. Di sana tidak ada istilah siang atau malam. Selalu saja sibuk sepanjang waktu. Sangat sulit untuk dapat beristirahat dengan nyaman jika berada di kota, kata Jerry menjelaskan. "Lalu Kak, apakah di kota nanti aku akan memiliki teman seperti di kampung? Aku mendengar kalau orang-orang di kota itu kebanyakan sombong dan memandang rendah orang-orang yang datang dari desa." Kak Ryan juga pernah bercerita kalau dia sering mendapatkan hinaan serta cacian ketika dia baru saja tiba di Star Hill, kata Joanna. "Tidak semua orang-orang di kota seperti itu Joanna. Jenis orang yang seperti kau sebutkan tadi di mana-mana juga ada. Bahkan di kampung tempat tinggalmu juga pasti ada," kata Jerry. "Tapi di kampung tidak ada yang berani menghinaku Kak. Ini karena aku adalah keponakan kepala desa," kata Joanna sambil tersenyum manis. "Di sana nanti kau juga tidak akan mendapat perlakuan seperti yang kau khawatirkan. Katakan saja bahwa kau adalah keponakan Tuan Ronald," kata Jerry. "Siapa itu Tuan Ronald Kak?" tanya Joanna ingin tahu. "Tuan Ronald itu adalah orang yang cukup berpengaruh di Star Hill. Suatu saat aku akan memperkenalkan dirimu kepada Tuan Ronald ini. Tunggu saja ketika pekerjaanku beres semua," kata Jerry berjanji. Sepanjang perjalanan mereka terus saja mengobrol entah apa saja untuk sekedar menghilangkan kejenuhan di sepanjang perjalanan tersebut sampai akhirnya Joanna tertidur. Awalnya Joanna tertidur biasa-biasa saja dengan bersandar di kursi tempat duduknya. Namun lama-kelamaan Joanna kini rebah dan bersandar di bahu Jerry membuat aliran darah Jerry seperti berhenti mengalir. Jerry sengaja membiarkan Joanna bersandar di pundaknya. Dia sama sekali tidak berusaha untuk menghindar sampai ketika Daniel yang usil melirik ke belakang. "Ryan, lihat adik sepupumu. Hahaha," kata Daniel tertawa membuat Ryan terpaksa harus melirik juga karena penasaran. "Enak benar dia dapat bantal empuk buatan pabrik William," kata Ryan sambil tersenyum sumbing. "Apa yang kalian tertawakan? Jangan berisik. Nanti Joanna terbangun," kata Jerry menegur kedua sahabatnya itu. "Urusan betina saja onta jantan ini begitu lunak dan perhatian," kata Daniel mencibir. "Kau ini Daniel. Otakmu selalu saja mesum," kata Jerry sambil menjambak rambut Daniel dari belakang. "Jerry, sesampainya kita ke Star Hill nanti, aku akan meminta cuti 1 hari lagi. Aku akan menemui Helen," kata Daniel meminta persetujuan Jerry. "Aku juga Jerry. Aku akan menemui Jenny. Aku juga kangen," kata Ryan. "Terserah kalianlah. Berarti gaji kalian dihitung 29 hari karena mengambil cuti ketika waktunya kerja," kata Jerry sambil menahan tawa. Dasar. Pantas saja kau bisa kaya secepat itu. Perhitunganmu persis seperti orang Belanda," kata Daniel. "Aku kaya karena warisan. Jika tidak,
Aku bahkan lebih miskin dari kalian yang hanya bercita-cita sebagai pedagang tomat. Kata Jerry sambil menahan tawa karena takut Joanna akan terbangun. Baiklah. Itu sepadan daripada mati kering menahan rindu. Kata Daniel yang disambut oleh ledakan tawa riang. Bersambung. Episode sebelumnya. Besok kembali ke Star Hill. Episode berikutnya. Menagih hutang Ramsay.